Nah, ini coarse fat untuk mentega untuk buat pastry ya, puff pastry 125 gram. Ini nanti kita pipihkan. Pakai roll pinnya boleh yang mana aja ya. Ini saya adanya yang ini, tapi lebih enak yang ini kok. Nah, biar rata, pinggir kanan kirinya kita lipat seperti ini, biar rapi ya. Lalu ratakan. Usahakan ketebalannya rata ya, sama. Nah, setelah ini kita diamkan dulu di kulkas agar coarse fatnya ini mengeras ya. Kurang lebih 20 menit di dalam kulkas. Nah, sambil menunggu coarse fatnya yang di kulkas dingin, ini kita buat adonan terigunya dulu ya. Ini 250 gram terigu serbaguna, saya pakai segitiga biru. Tambah garam sejumput saja, sedikit saja. Tambah garam sedikit saja. Lalu diaduk rata. Setelah itu kita tambah air putih. Air suhu ruang boleh, air es juga boleh. Masukkan sedikit demi sedikit. Ini tangan saya sudah dicuci bersih ya tadi. Sedikit demi sedikit biar tidak terlalu lembek adonannya. Gunakan air secukupnya saja. Nah, setelah jadi seperti ini, sudah tercampur rata. Ini teksturnya menurut saya ini udah pas ya, nggak terlalu kekerasan, nggak terlalu kelembekan. Nah, lalu kita kasih mentega margarin. Ini saya pakai Blue Band ya, 35 gram. Lalu diaduk dengan tadi adonan, uleni sampai kalis. Adonan sudah kalis ya. Saya ngulenin manual sekitar kurang lebih 8 menitan. Tidak perlu kalis elastis, cukup sampai tercampur rata saja dan sudah tidak menempel di wadah. Setelah adonan kalis, lalu kita taburi alas untuk menggilasnya dengan terigu dan rolling pinnya juga. Lalu gilas adonan.
Nah, setelah adonan lebar seperti ini, tadi sudah kita gilas ya pakai rolling pin. Lalu kita ambil course pad yang ada di kulkas tadi, ini yang sudah dingin ya. Taruh di atasnya. Taruh di atas adonan tadi, lalu lipat. Lipat pinggir-pinggirnya, kanan kiri. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita gilas lagi. Taburi tepung agar tidak lengket. Kita gilas. Gilasnya pelan-pelan saja ya, teman-teman, agar course pad yang tadi sudah di dalam tidak hancur. Nah, jika ada gelembung-gelembung seperti ini kita keluarkan udaranya di dalam yang terperangkap. Pakai tusuk gigi boleh, pakai jarum juga boleh. Nah, kan gelembungnya sudah hilang. Itu agar udara yang terperangkap di dalam sini bisa keluar ya. Setelah itu kita gilas lagi. Nah, setelah seperti ini, lalu kita lipat. Ini untuk lapisan pertama ya, teman-teman. Kita lipat. Ini kanan kiri sama rata. Lalu dilipat lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita siapkan plastik. Lipat seperti ini. Lalu kita simpan di kulkas selama kurang lebih 20 menit. Nah, setelah dikeluarkan dari kulkas, lalu kita gilas lagi. Kita mau bikin lapisan kedua. Prosesnya sama seperti lapisan pertama ya, teman-teman. Digilas lagi sampai lebar. Nah, setelah lebar seperti ini, kita lipat lagi. Lipatan kedua masih sama ya, seperti ini. Nah, kita bungkus lagi. Lalu kita simpan lagi di kulkas kurang lebih 20 menit lagi. Nah, ini sudah 20 menit. Lalu kita ulangi prosesnya sama seperti tadi. Ini untuk membuat lapisan ketiga. Prosesnya sama, digilas.
sampai lebar kayak tadi ya. Nah, setelah lebar seperti ini, lalu kita lipat. Nah, ini lipatannya berbeda ya. Ini lapisan ketiga, lapisan terakhir ya teman-teman. Dilipat 2 saja. Lalu kita masukkan ke kulkas lagi dan biarkan agak lama ya, kurang lebih 30 menitan. Ini tadi udah didiamkan 30 menit di dalam kulkas, lalu akan kita gilas lagi, kita tipiskan lagi. Dan nanti kita akan potong-potong adonannya. Dan ini tuh adonan serbaguna ya teman-teman. Ini untuk pastry, untuk bolen Bandung juga bisa ya ini. Kita tipiskan lagi. Nah, kalau sudah tipis seperti ini, kurang lebih ketebalannya itu 1 cm ya teman-teman. Kita potong pinggirnya agak rapi. Kita rapihkan pinggir-pinggirnya. Nih, lapisannya sudah terlihat ya. Tapi ini karena di kamera jadi tidak terlihat. Lalu kita potong 2. Kita bagi 2. Nah, setelah itu kita bagi menjadi 5 bagian. Satu sisinya kita bagi menjadi 5 bagian. Ukuran sesuai selera ya. Nah, setelah kita potong menjadi 5 bagian, jadi ini dapat 10 ya. Nih, ini lapisannya sudah terlihat sebenarnya ya, karena mungkin di kamera jadi tidak terlihat jelas. Tuh. Nanti hasilnya jadi berlapis-lapis ya, teman-teman. Nah, ini sisanya nanti kita gilas lagi ya. Lalu kita siapkan plastik OPP ya, ini untuk bungkusnya. Lalu wadah, kedap udara, dan ini plastik. Lalu kita ambil 1 lembar plastik. Ambil adonan plastik ini agar tidak lengket ya. Ambil adonan lagi, plastik lagi, adonan lagi,
Ulangi sampai selesai ya teman-teman. Nah, setelah selesai, lalu kita ambil satu plastik untuk membungkus adonan ini. Dibikin 2 bagian ya teman-teman. Nah, ini bisa dipakai kapan saja ya teman-teman. Jika sudah masuk di kulkas, ini bertahan kurang lebih 1 bulan. Taruh di freezer, nanti kalau mau dipakai tinggal diambil, lalu digilas, ditipiskan lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ulangi cara yang sama. Kalau ukuran tergantung selera ya teman-teman, boleh besar, boleh kecil. Nah, setelah selesai, lalu kita taruh di wadah yang kedap udara. Lalu kita tutup. Simpan di freezer. Jika mau langsung dipakai, boleh di bawah freezer disimpannya. Dan ini sisanya kita gilas kembali. Ini akan saya coba panggang ya teman-teman. Ini sisa yang tadi. Nah, ini hasilnya teman-teman. Sisa adonan yang tadi sedikit aku panggang, lalu aku beri isian keju. Nah, teksturnya ini lembut, renyah, dan yang pasti ini enak banget ya teman-teman. Dan kalian harus coba resep ini teman-teman.